Mulai Pak Haji, yuk. Tes. Assalamualaikum Pak Haji, Ya, saya datang lagi. Pak Haji, ini perumahan saya sudah mulai jalan lagi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pembelinya datang sederas mungkin, sebanyak mungkin sehingga saya bisa melakukan segala aktivitas dengan baik, tenang dan lancar karena uangnya datang bertubi-tubi. Kalau ibu punya perumahan atau punya apartemen atau ibu punya kantor atau ibu punya perusahaan apalah, kalau ibu pengen ada pembelinya, ibu pengen ada penjualan, kuncinya satu, yakinnya harus tingkat dewa. Kalau yakinnya nggak tingkat dewa, susah. Jadi ibu harus yakin, pasti bulan ini penjualan 100 unit, pasti 100 unit, pasti. Nah, dibangun dulu tuh pondasi keyakinannya. Ini semua berlaku buat marketing apa aja, mau perumahan, apartemen, mau marketing kuburan, apa aja. Ada gak hari ini yang jadi marketing kuburan? Kemarin ada. Bendara ada Pak. Ya, jadi inti gini. Mbaknya tuh dari bangun tidur sampai mau tidur, isinya otaknya cuman yakinnya tuh tingkat dewa tuh pasti bulan ini penjualan 100 unit. Pasti penjualan 100 unit. Kalau memang pengen penjualannya 100 unit dengan beberapa item. Tapi kalau mbaknya, Jigo maunya 100 unit tunai, nggak mau angkat kredit, ya udah harus ada embel-embelnya. Pasti 100 unit, pasti. Kedua, ini cuma nempel doang, kayak begini. Ini lakinya, ini perempuannya. Kalau laki ketemu perempuan, kalau dia berhubungan, hasilnya apa? Bunting, ya kan? Nah, jadi keyakinannya harus nempel sama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mbaknya, siapapun, kalau pengen hajatnya terkabul, cuman kuncinya yakin sama karena Allah. Kebanyakan kan teman-teman yakin karena Allahnya nggak pernah disebut. Yakin aja. Jangan, harus yakinnya karena Allah. Seperti RDAY juga ini kan nggak mimpi. Ada orang bertamu ke RDAY jam 11 malam. Kayaknya nggak ada deh. Pengobatan mana juga nggak ada. 11 malam. Tapi selesai semua tuh. Makanya kata orang-orang, Ji, kenapa sih Ji jawaban lu manjur? Bos, itu yang jawab bukan gue. Yang jawab Allah lewat obrolan gue ini. Kok lo bisa? Ya karena gue senang, gembira. Nah makanya mbaknya bisa gak? Atau yang lain, kalau pengen penjualan perumahannya, mau jual rumah, mau jual apartemen, mau dagang, mau apa aja lah, bisa gak hatinya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa tuh? Hatinya selalu gembira. Allah Pak, walaupun kita selingkuh dalam arti kata jadi Tuhan kecil, Allah masih kita kasih umur panjang. Padahal kalau Allah kesel, cabut aja nyawanya. Enggak tuh, gak dicabut sama Allah, dikasih hidup. Banyak loh Pak di Indonesia orang yang sombong. Harusnya dimatiin tuh sama Allah tuh orang yang sombong. Harusnya orang yang sombong dimatiin sama Allah. Tapi sama Allah dikasih hidup tuh. Apa sih ciri-cirinya sombong? Istilahnya, kalau nggak ada gue, nggak bakal tuh dia jadi. Kata Allah, goblok, kemana dong kalau nggak ada lu? Berarti gue ada di mana? Nah kita suka begitu tuh biasanya. Ngomongnya apa? Ke kanan, ke kiri. Coba tuh kalau nggak ada gue, nggak mungkin tuh dia punya anak. Nggak boleh Pak. Nggak ada lu juga kan banyak stok kontol di luar. Emang kontol punya lo doang. Ya kan biasa para suami suka ngomong begitu kan.
Lu kalau nggak ada gue nggak bakal lu punya anak. Nggak boleh juga lah. Lu kalau nggak ada gue bakal lo jadi ini. Apalah bahasanya nggak usah disebutin. Takutnya nanti dia tersinggung. Nah bisa gak yang itu sama Allah diredam? Diredam. Karena inget Allah punya ayat. Ayatnya apa? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi Allah tuh kalau murka itu kecil, rahmatnya Allah lebih besar. Nah, jadi ngambilnya apa dong intinya Ji? Biar gue yang hadir di sini hajatnya terkabul. 2, yakinnya harus tingkat dewa. Yang satu lagi harus karena Allah. Nah, coba itu doang bos. Jadi pertanyaan ibu sebenarnya mewakili pertanyaan semua. Makanya kan kayak kemarin, Ji, gue udah riado Ji di sini. Kok gue belum terkabul? Bos, sampai kiamat juga lo riado nggak bakal terkabul. Kenapa? Karena niat lo biar utang lunas. Oh nggak boleh? Nggak boleh pak. Kita riado di RDAY karena Allah. Kalau karena utang lunas, Pak Bambang Anco utangnya 2,8 itu bisa lunas, hanya riado. Bu Ai, admin Sihartati utangnya 2,5 tuh bisa lunas. Om Regi punya saudara namanya Dodi Riado di sini, utangnya 1 miliar tuh bisa lunas. Nah mau saya, bisa gak Bapak dan Ibu datang ke RDAY niatnya karena Allah. Jangan niatnya nyari solusi. Aduh nggak boleh bu, lama. Saya datang ke RD mau cari solusi. Gimana caranya nih biar utang saya lunas? Nggak boleh. Saya datang ke RDAY karena Allah. Saya datang ke RDAY mau nyari jalan keluar. Nyari ikhtiar. Bos, kita udah tua bangka bos. Udah umur kita di atas 40. Ngapain ikhtiar? Nggak ada ikhtiar-ikhtiaran kalau bisa. Buktinya apa Pak Haji? Mobil yang saya pakai itu kan boro-boro beli. Itu kan dikasih. Rubicon kan dikasih. Land Cruiser dikasih sama Pak Hengki. Jadi kalau Bapak lihat mobil saya mewah, nggak ada satupun yang beli. Dodge Journey 3600 cc nggak beli. Land Cruiser dari Pak Hengki. Rubicon dari Pasutan, Mercy E250 terbaru dari Burini, Honda Jazz dari Ovan, Ford Ranger terbaru sama Fortuner terbaru warna hitam dari Pak Hendro. Nah mau saya coba nanti diralat atau di Tipek atau di AJP. AJP tahu AJP? Ayat Jurnal Penyesuaian. Kalau Bapak dan Ibu pernah sekolah laporan keuangan berapa lajur tuh? 12 lajur. Kok nggak belen-belennya? Kok nggak belen-belennya? Gimana supaya belen? Dibikin AJP. AJP itu apa Pak Haji? Ayat Jurnal Penyesuaian. Nah Bapak coba dan Ibu bikin Jurnal Penyesuaian. Apa tuh? Sekarang saya robah. Saya datang ke RDAY karena Allah. Biar cepat. Kan kemarin banyak tuh tamu-tamu yang datang Ji. Gue udah 4 kali datang kok belum terkabul. Hah? Bos kalau ke tempat gue mah cukup sekali aja. Harus udah terkabul. Atau paling lama 2 kali dah. Nanti lo datang lagi hajat baru. Pas saya lihat teteknya, waduh pentilnya beda. Yang satu pentilnya gede, yang satu pentilnya kecil. Nah belesek nggak bisa. Kok Pak Haji tahu pentil gue beda? Kan gue kekers. Berarti lo yakinnya bukan karena Allah. Yakinnya karena biar hajat lo jual mobil laku, jual rumah laku, jual apartemen laku, biar tanahnya laku. Coba dong. Pentilnya jangan mesti seimbang. Gimana Ji? Ya dimainin sama suami kamu. Gak punya. Oh nggak punya? Nanti gue kirim, ada relawan. Main sendiri. Hah?
jadi relawan. Volunteer. Oh iya ya, besok November kita umroh. Nanti kita umroh, kita berangkat umroh. Nah Bapak dan Ibu paksain kalau memang nasibnya bagus bisa umroh. Gitu. Gratis apa bayar Ji? Ya gratis lah. Jadi kalau bisa nih seruangan nih bisa umroh semua. Amin. Syaratnya apa sih Ji kalau umroh gratis sama RDAY? Yang penting punya alat kelamin. Karena kan nanti di paspor ada tulisan jenis kelamin. Nah gimana tuh? Kedua, saya mau hajatnya ibu harus terkabul. Seperti ibu dulu pernah ngobrol di bawah, hajatnya terkabul. Amin. Apa tuh syaratnya Pak? Tadi kan udah 2 ya. Ini tambahan aja dikit. Tidak boleh punya sifat bangsat. Apa tuh sifat bangsat? 18. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, jutek, ketus, suntuk, cemburuan, bla bla bla, apalah 18. Kalau Bapak dan Ibu punya yang sifat bangsat, saya angkat tangan. Ngundurkan diri untuk jadi motivasi Bapak. Saya angkat tangan. Iya jangan dong. Ini kan kita sifat bangsatnya dominan. Apa tuh salah satu sifat bangsatnya? Kepo. Tau gak kepo? Komen. Contoh. Sebelah wanita pekerja malam. Sebelah ustadz atau kiai bertetanggaan. Yang kerja malam mbaknya itu mah normal kerja. Ini yang ustadz atau yang kiai atau yang habib itu kepo. Keponya apa? Ih itu orang kok baru berangkat ya. Lah ngapain kayak gitu dikomenin. Itu orang kok kalau subuh baru pulang ya. Ngapain dikomenin. Lebih baik kita baca Quran apa atau apa ini. Ini dikepoin. Akhirnya pada saat nanti di akhirat ketemu tuh si pekerja malam sama si ustadz. Pak ustadz, gimana? Kira-kira kita masuk surga? Nggak mungkin lah buat kamu kata ustadz. Pasti saya lah, saya kan ahli ibadah. Iya memang saya nggak ahli ibadah, tapi saya ahli mengukir. Akhirnya ditimbang-timbang, yang suka kepo pahalanya pindah yang dikepoin, yang suka kepo dipindahin karena kurang dosanya yang dikepoin pindah ke yang tukang kepo. Ditimbang akhirnya ustadznya masuk neraka, dia masuk surga. Ada kan yang baca di grup tadi ditulis. Ada. Nah maunya saya jangan begitulah. Coba jangan komen. Kita kan gatel kalau nggak komen. Itu orang bikin rumah kok nggak jadi-jadi ya. Nggak boleh. Mungkin aja dia saldonya lagi nggak cukup. Mungkin juga dia apa. Ini mah komen. Nah coba ibu istilahnya sifat 18 yang nggak ada. Salah satunya komen. Ji, biasanya komennya kemana sih Ji? Yang bikin hajat gue lemot. Komennya yang lemot biasanya ke saudara kandung, ke anak kandung. Tuh yang bikin nama hajat. Bukan orang jauh-jauh. Saudara kandung biasa. Atau anak kandung. Nggak jauh-jauh. Tetangga depan rumah. Kanan kiri belakang. Kok gitu Ji? Karena kan dia sering lihat mata, ya kan? Nah ibu suka kepo gak sama suami atau mama mantan siapa saya nggak tahu. Nah kepo gak? Ngomelnya udah berhenti. Komennya udah berhenti. Udah, ngomel. Kan Ngomelnya kemarin udah berhenti. kan ngomel-ngomel tuh. Ngomelnya udah berhenti. Udah, keponya mulai. Mulai apa? Mulai tadi itu kok Pak Haji serba tahu aja ya. Hah? Pak Haji tuh loh.
Tahu apa? Ya tahu, saya mulai kepoan lagi. Tepuk tangan dong. Nggak boleh. Makanya saya pikir ngomelnya udah enggak, kok belum juga ya gitu. Saya Keponya kepo ya Pak. udah ya? mulai. Iya. Tuh, nggak boleh Bu. Baik. Orang yang suka kepo, memang dia punya aset, tapi dia punya cicilan. Tuh, jangan dong. Iya. Salah satunya apa sih? Mobil punya, tapi nyicil. Nggak nyicil, tapi mobil second tahun 2022, 2021, 2019. Tahu lagi itu Hah? kan, habis beli mobil. Hah? Second, nggak nyicil tapi second. Tepuk tangan dong. Udah nggak punya cicilan loh Pak, belinya second loh. Tapi kan tahu aja. Janganlah. Orang yang kepo biasanya anaknya nggak sempurna karena kepo. Bonus dari Allah, anaknya nggak sempurna. Apa tuh? Ya banyak lah. ABK, autis, sakit-sakitan, apalah bahasanya. Sehingga dia pengeluaran duitnya keluar terus sesuai dengan keponya. Duitnya keluar terus. Ya buat terapi, ya buat beli obat, ada aja. Coba dong direm. Ada duitnya buat terapi, kenapa nggak buat sedekah? Gue udah sedekah Ji, sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah. Emang sedekah setahun sekali, cuman Idul Kurban. Subuh dong. Nah, gitu. Nah, coba Bapak dan Ibu, bisa gak hari ini nanti pulang dari RDAI jangan kepo? Bisa Pak. Kan contohnya ini ada sebelah kiri saya. Saya datengin khusus dari Jogja. Saya paketin dari Jogja. Dan apa yang saya omong sesuai sama yang dia lakukan. Bawel udah enggak, tapi baru ngerintis kepo. Jangan ya. Coba saya tanya, masih inget gak tadi yang saya omong? Biasanya Bapak dan Ibu keponya kemana? Anak saudara kandung. Saudara kandung. Iya Pak. Keponya kemana? Anak kandung. Tetangga, depan, rumah, belakang, Samping. kanan, kiri. Atau kalau yang tinggalnya di perumahan, satu komplek. Keponya nggak jauh-jauh, keponya masih situ-situ aja. Teman kantor. Hah? Teman kantor. Temen kantor. Ya. Kalau lo ke kantor. Kalau lo nggak ngantor, emang ada orang ngantor mukanya kayak lu? Hah? Ke sawah. Temen satu sawah. Siapa tuh temen sawah? Tikus. Kita datang ke sawah, udah keponya sama tikus. Lah, ini tikus kok nongol lagi? Apa hubungannya sih tikus dikomenin? Ini apa nih hama wereng? Loh, dia ada kan udah seizin Allah. Ini mau dikepoin kok tikus sama wereng. Misalkan ibu habis macul airnya ke sawah, ada orang yang mampet. Nggak boleh lah. Apa artinya mampetin sawah? Coba soal lagi-lagi. Keponya sama siapa biasanya? Satu. Saudara kandung. Saudara kandung. Dua. Anak kandung. Anak kandung. Tiga. Tetangga. Tetangga. Bisa? Bisa. Dan bener. Iya. Bener. Pastilah. Padahal kesini saya mau komplain. Kesini Pak mau Haji, komplain. Saya udah nggak ngomel. Kok masih ini? Lemot hajat saya. ah. Nggak taunya sebelum nanya udah kejawab. Iya. Tepuk tangan dong. Belum nanya udah kejawab. Gimana nanya? Iya Pak Haji ya. Jadi kalau kepo tuh biasa ke suami. Nggak boleh. Tapi jarang lah ke suami. Kebanyakan keponya ke saudara kandung.
Misalkan ibu saudara kandungnya berapa? Keponya ke saudara kandung, keponya ke anak kandung. Ibu anak kandungnya berapa? Iya. Misalkan 4 atau pasti ada satu yang dia ngomongin, dia khawatir, dia kata Allah, goblok, gue Tuhannya aja yang nyiptain hambaku, gue nggak takut, nggak khawatir. Lu sesama hambaku, kenapa khawatir? Kita suka khawatir kan? Ya. Nggak boleh. Orang Tuhan juga nggak khawatir. Ini kita khawatir, ketar-ketir. Kata Tuhan, empret. Nggak boleh. Nah, ibu kejadian, betul nggak? Iya. Betul. Udah makan belum? Pulang jam berapa? Kamu ngapain? Tepuk tangan dong. Wow. Bisa gitu ya? Nggak boleh. Hah? Langsung dimasukin ke kardus, dipaketin ke tiki. Legowo. Harus kita legowo, lapang dada. Setiap manusia pasti udah punya rezekinya sendiri. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Rezekinya masing-masing. Kenapa kita khawatir sama saudara kandung kita? Kenapa kita khawatir sama anak kita? Kenapa kita khawatir? Dia khawatir. Nanti udah makan belum ini? Apa coba khawatir lo apa? Gak apa-apa. Iya tadi di perjalanan sudah makan belum? Kamu kalau pergi nanti gini ya, nanti gini ya. Pulangnya kasih tahu mama ya. Jadi mama nggak khawatir ya. Bahasanya sama. Tepuk tangan dong. Wow. Padahal bertahun-tahun anak saya kos, Pak. Jadi nggak satu rumah sama saya. Jadi kan saya nggak pernah khawatir. Ini sebulan jadi karena kuliahnya udah selesai. Jadi satu rumah sama saya. Jadi begitulah yang terjadi. Jadi ucapan saya cocok tuh. Nggak cuma cocok banget Cocok banget. Iya. Terus apa lagi? Saya baru yang disampaikan Pak Haji, saya sudah merubah mindset saya bahwa saya datang ke sini adalah ke sekolah, ke pendidikan. Saya menjalani pendidikan ini dengan legowo seumur hidup saya. Saya ditanya banyak orang sudah dapat apa selama di sini. Saya bilang dapat jodoh saya Pak Haji. Nah, jodohnya Pak Haji. Iya. Mau. Saya tidak cerita detail apa yang saya dapatkan tentang materi, tapi saya merasa sudah kaya raya. Ya. Ya, jadi semuanya. Ya, Pokoknya tadi, intinya gini Mbak. Intinya gini Bu, Pak. Bisa gak biar terkabul besok pagi, hari Senin? Amin. Amin. Besok pagi hari Senin. Yang tiganya coba datang ke RDAY, yakinnya harus tingkat dewa. Amin. Pasti. Pulang dari sini pasti. Datang ke RDAY niatnya karena Allah. Ketiga, jangan punya sifat bangsat. Ya. Salah satunya kepo, khawatir, cemas, khawatir. Ke siapa? Anak kandung, saudara kandung, tetangga kanan kiri. Hanya 3 aja. Kalau bapak tadi bilang teman sekantor, gue nggak setuju. Kenapa? Karena wajah lo wajah sawah. Jadi temen satu sawah gitu. Orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah. Ada lagi? Sudah Pak Haji. Oke, Ibu. Terima kasih. Nama? Bismillah. Nama Bu Yanti dari Jogja, Pak Haji. Yang saya tanyakan nih, mohon saran untuk semua usaha saya cepat berhasil di bulan Agustus ini. Dan yang kedua, saya punya anak Gimana? putri. Pertanyaannya apa? Mohon saran, semua Saran? iya. Sarannya apa? Iya. Dari semua usaha saya berhasil mulai bulan Agustus ini. Dan yang kedua, saya punya putri yang sudah umur 30 tahun belum segera menikah. Bu, kalau saran saya, Ibu tinggal meraktekin yang tadi saya ajarin tadi. Siap. Ya, tinggal itu aja. Yang 3, yakin karena Allah, tidak boleh punya sifat bangsat. Salah satunya nggak boleh
kepo sama saudara kandung, khawatir sama saudara kandung, was-was, cemas, dikhawatirkan kenapa itu. Nah, kalau ibu pengen anaknya nikah tahun ini gampang. Ya. Itu anak lahirnya dari mana? Lobang mana? Lobang alat kelamin kan? Ibu tinggal kobel lagi lobang alat kelaminnya, tempelin di kulitnya. Nikah tahun ini. Kobel alat kelaminnya, nikah tahun ini. Siap. Anak saya juga begitu, Bu. Besok nikah bulan Oktober. Itu juga begitu. Pak, aku pasti nikah tahun ini, pasti. Gimana caranya, Pak? Sini, gua kobel, gua tempelin di kulitmu. Anak gua dokter. Aku pengen dapat dokter, Pak. Iyalah, dokter harus kawin sama dokter, saya bilang. Kobel. Sekarang anak saya dapat pasangannya, kemarin habis tunangan, nikah besok bulan Oktober sama dokter. Nah, ibu juga begitu. Siap. Tapi dokternya mesti spesifik, Pak. Karena dokter ada dua. Dokter manusia sama dokter hewan. Jangan ngomong dokter loh. Nanti kalau Allahnya gimana? Jadi dokter manusia, dokter umum, dokter spesialis. Begitu. Dan dapat dokter anak saya. Nah, ibu juga begitu. Ada lagi? Siap, Haji. Siap. Ada lagi? Sudah. Oke, Terima sebelahnya. kasih. Silakan. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Septi dari Jogja, Pak Haji. Pertanyaannya? Saya cuma mau tanya tadi, Pak Haji, masalah kepo tadi. Kalau kepo khawatir, itu kalau khawatir nggak bisa bayar utang gimana, Pak Haji? Orang yang khawatir tidak bayar utang sama juga menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghina Allah, tidak usah nyebut kata-kata jelek ke Allah. Cukup khawatir aja besok nggak bisa bayar utang, itu udah namanya menghina Allah. Kata saya, kalau kata kiai sama ustadz nggak tahu. Jadi nggak boleh khawatir. Kenapa? Karena ayatnya, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa cuma ngelunasin utangnya ibu, nggak bisa. Bukan Allah dong namanya. Jadi tugasnya Allah ngelunasin utang. Tugasnya ibu bikin utang. Tugasnya Allah ngelunasin utang. Tugasnya ibu nambahin utang. Betul gak? Yang bener lu betul. Bener, tapi mumet ya. Hah? Yang bilang bener juga mumet itu, Pak. Iya, dia mumet. Buktinya apa? Tugasnya Allah lunasin utang. Tugasnya manusia buat utang. Buktinya apa? Mesti real dulu. Mau tahu realnya? Saya ditinggal papa saya umur 3 tahun. Ibu saya sampai hari ini nggak nikah lagi. Saya kecil umur 3 tahun, hobinya main bola. Bolanya saya tendang. Ya, main bola. Bolanya saya tendang. Terus kacanya rumah orang pecah. Der pecah. Tugas saya mecahin kaca. Tugasnya ibu saya benerin gantiin kaca. Bener. Jadi pada saat saya mecahin kaca, saya udah kabur. Saya mecahin lagi kaca sebelah. Tugas ibu saya didatengin lah sama debt collector, sama yang punya rumah. Ibu Haji itu, Haji Dwi, mecahin kaca saya, rumah saya, dia kabur. Tenang bos, gue emaknya, gue nanti yang ganti. Nah, kita yang nyiptain utang. Yang lunasin utang siapa? Allah. Dengan caranya Allah. Bisa aja bapak dan ibu ketabrak, brek, dapat uang asuransi buat lunasin utang. Jangan salah. Ada tamu RDAY datang ke sini pakai Suzuki Ninja. Utangnya 50 juta. Marah-marah. Pokoknya kalau Pak Haji manjur,
hari ini utang saya bisa lunas. Saya bilang bisa. Karena kamu marah-marah, lunasnya juga marah-marah. Gimana caranya? Mana gue tahu, kan gue bukan orang indigo. Lo ijab aja anak yatim, minta sama Allah utangnya lunas hari ini, maksain, minta sama Allah. Nanti anak yatim aminin. Ijab sama yatim kurung, dia pulang, Pak Haji, makasih ya, utang saya pasti lunas, pasti. Minggu ini, jangankan minggu ini, hari ini aja. Hah? Hari ini? Iya. Dia keluar naik motor Kawasaki Ninja, lurus keluar mentok, dia ke kanan, di Cikampak belok kanan, motornya kelindes mobil, dis, mukanya masuk aspal, zep, dah diganti sama yang nabrak 50 juta, motornya diganti baru, dianya diganti uang kaget, dan 50 juta buat ngelunasin utang. Ucapan adalah doa, lunas juga hari ini. Mau gak bapak dan ibu begitu? Nah begitu juga. Malah tadi tamu saya yang dari Menteng, suaminya ngebel, Ji, ada tamu lo gak yang dari Jogja, yang langsing, pakai batik. Emang kenapa Pak? Tadi gue lihat katanya ada rombongan dari Jogja. Dia katanya punya utang. Bisa gak gue lunasin utangnya dia? Kalau bisa gue lebihin. Utang ibu berapa kalau saya boleh tahu? 200 juta. Gue kasih 10 miliar Ji. Gue lebihin 9 miliar 800 juta. Syaratnya apa bos? Kalau dia utangnya lunasin, dia gantiin istri gue yang udah koma di ICU. Coba bayangin Pak, gimana nggak bijaksananya tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya janganlah suka ngerong. Allah, kan kita kadang suka ngerong ibu kita, Ma beliin sepatu gak? Kalau nggak beliin sepatu, aku besok nggak mau sekolah. Marah mamanya. Nggak usah sekolah. Tapi kan yang lebih bagus apa Pak? Biar ibu kitanya legowo. Nyapu, ngepel, bebenah, cuci piring rapi-rapi. Nanti kan ibunya ngintip. Waduh, putri gue yang bontot minta sepatu. Sementara gue nggak ada duit. Akhirnya tuh ibu kemana? Ke rentenir. Pinjem uang dong buat beli sepatu anak gua. Sepatu apa? Misalkan sepatu futsal. Berapa harganya sepatu futsal? Bahasanya 1.300.000 atau 1 juta. Nah nggak apa-apa. Jangan kok minjemnya ke rentenir. Lah zaman dulu kan adanya rentenir. Zaman sekarang aja ada bank, pinjol. Jadi intinya gini Pak, ibu ciptain utang sebanyak-banyaknya. Gue setuju. Kenapa? Karena negeri ini utangnya juga banyak. Utangnya berapa negeri ini? 7.000 triliun. Apa dia pusing? Enggak. Utang lagi bangun negeri ini. Karena nanti yang lunasin siapa? Ya Allah lah, dengan caranya Allah. Ngapain kita kebanyakan nabung. Nggak taunya duitnya amit-amit jong baik. Salah investasi bodong, ya kan? Udah aja santai aja. Jadi ibu tenang aja, pasti lunas, pasti. Ada lagi? Sudah Pak Ji. Oke. Jogja mana lagi sebelahnya? Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Suryastuti dari Jogja. Ya. Punya hutang kurang lebih 1 miliar. Ya. Ya pengen lunas Pak. Sekarang nih ada gak yang percaya muka jelek utang 1 miliar? Kayaknya nggak ada deh. Lo tuh cocoknya tuh utangnya 200.000. Gampang lah Bu, kan udah diajarin. Orang yang bangun pagi jam 00, senyum mandi pagi tahajud, baca Quran 12 juz, net 10 miliar. Utang lu cuma 2 miliar. Utang lu cuma 1 miliar. Buat bayar, masih ada sisanya, balikin ke gue. Begitu aja.
Bangun jam 00 bos. Iya. Bangun. Ada lagi? Sama pingin putra-putri kami segera selesai kuliahnya. Lo colek dong alat kelamin lo. Bahasa Jawa namanya disuwuk. Iya. Disuwuk. Kalau orang Sunda dicamahan. Colek alat kelamin ibu lobangnya. Ibu punya lobang alat kelamin nggak? Punya. Colok, tapi jangan pakai cincin, takutnya ketinggalan. Colok, taruh di kulitnya. Pinter ya, cepat selesai ya. Beasiswa. Kalau dia marah-marah, lu jangan marah-marah. Lu kan anak. Kualat. Ini ilmunya Pak Haji Dwi. Ikutin. Banyak tamu-tamunya Pak Haji Dwi yang pada jadi Kapolda, Pangdam. Banyak yang udah jadi pejabat. Ilmunya cuman disuruh. Ada lagi? Nggak usah pinter-pinter bu, nanti jadi staf ahli. Ngapain jadi staf ahli? Udah pinter, mendingan disuwuk. Jadi presiden. Namanya presiden suwuk. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup, Pak. Oke, sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rini dari Magelang, Pak. ya. Sama pada intinya bahwa saya punya anugerah utang di mana saya PNS, jadi yang menjadi jaminan itu SK saya, dan saya pengen SK itu kembali ke Ibu tangan tinggal saya. niatin kayak Mbak tadi sama Mbak tadi. Saya datang ke RDAY bukan hajat utang lunas, tapi saya ke RDAY karena Allah. Saya yakin utang saya pasti lunas. Jadi utang pasti lunas. Amin. Jangan saya ke RDAY biar utang saya lunas. Beda artinya sama kalau ibu ngomong pasti lunas. Pasti Pasti, iya dong pasti lunas. Niatnya karena Allah. Kedua, ibu tadi kayak Mbak tadi, bisa gak nggak boleh kepo sama saudara kandung? Bisa gak ibu nggak kepo sama anak kandung? Bisa gak ibu gak kepo sama tetangga? Bisa gak ibu? Kedua, ketiga, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, paksain. Sudah saya lakukan, Pak. 12 cuma belum juz. bisa 12 juz. 12 juz. Belum bisa. Oh, maksa dong. Masa ibu kalah sama Pak Freddy Budiman, bandar narkoba. Dia 2 hari bisa katam 7 kali. Iya, Freddy Budiman tuh katam 7 kali karena kan dia udah di ultimatum sama negeri ini 2 hari lagi besok gua hukum mati ya. Makanya dia maksa. Anggap aja loh umurnya tinggal 2 hari lagi kayak Pak Freddy Budiman. Ada lagi? Udah, Pak, itu aja. Oke, sebelahnya Jogja. Bu Mukti Jogja, Pak. Hah? Bu Mukti dari Jogja. Ya, pertanyaan apa? Saya cuma ingin tidak bertanya, tapi saya mohon izin untuk menjalankan ilmu dari Pak Haji. Iya, Tambah praktekin mantap dah. gitu. Manjur kok. Ya, amin. Kalau nggak manjur nggak mungkin tamunya segini banyak. Tiap hari loh. Padahal gue tadi pesan sama YouTube. YouTube kalau bisa yang dikirim tamu-tamunya yang pipinya langsing. Sebelah lo datang tuh tembem. Sini pinjam dulu Jogja dulu. Jogja, pertanyaan apa Jogja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Ana ya, dari Jogja. ya. Ini perdana ya Pak saya Ya. kesini Pak. Pertama saya kemarin udah mempraktekkan ilmu Bapak selama 3 mingguan apa ya kan kalau nggak salah. Yang saya tanyakan untuk saat ini saya punya toko yang masih kecil ingin Tokonya jual apa? tokonya jual kelontong. Kelontong. Ya, Masih kecil. masih kecil mau pengennya besar gitu. Ya. Ya. Pertanyaannya, Pertanyaannya bagaimana caranya gitu Pak? gimana caranya? Iya. Kira-kira toko kecil Biar itu rame. bisa masuk gak tuh alat kelamin? Biar ramai gitu loh Pak. Hah? Biar ramai gitu. Gampang. Ibu rendam ca dalam ibu, cawik-cawik depannya tokonya ibu kelontong. Paksain tiap hari ibu cawik-cawik. Ibu ambil ca dalam ibu. Ibu buat ngelapin itu
showcase-nya, apa namanya, estalasenya. Ibu ambil cara dalam ibu, nih cara dalam ibu, kepretin ke dagangannya. Oh, apa dagangannya kan saya nggak tahu. Kalau yang gitu nanti suami gimana? Soalnya biasanya yang buka kan suami. Nanti kalau pas ibu lagi senggang, suami nggak ada, nah ibu kepretin. Jadi ngumpet-ngumpet, kucing-kucingan sama suami. Oh gitu ya? Ya, kalau memang ibu rendam cara dalam ibu, cawik-cawik bisa gak, alasannya biar nggak berdebu. Tapi kalau memang nggak bisa, hanya buat syarat aja. Ibu nggak usah dicawik-cawik, yang penting buat syarat, rendam cara dalam ibu, nanti pakai itu tutup botol, ibu cawik aja gini, set, kan nggak kelihatan orang. Itu hanya syarat. Iya. Nah nanti kalau nggak ada orang lagi, ibu ambil cara dalam ibu yang bekas pakai tadi malam tidur, ibu kepretin ke dagangannya. Kalau lihat ada suami gak? Soalnya Habis biasanya ibu kan yang kepretin buka kan suami. nanti, habis ibu kepretin kan langsung kepala ibu sedeng. Oh suaminya gitu? Ya, Yang muka ada sawah. suami. Orang sih. Nah itu kan yang sering buka kan itu. Ya suami yang ngerjain boleh, Ya. ibu yang ngerjain boleh. Iya. Bu, Pak, saya punya tamu, dia juga lagi nonton. Dia dagang pupuk, alat pertanian. Dia kalau nonton YouTube tuh, istrinya begini, sambil ngumpet. Takut ketahuan suaminya. Ini aja. Dagang di Bekasi. Dia praktekin ilmu, dia tuh omsetnya paling rame 70 juta per hari, paling rame. Kadang cuman 10 juta per hari dagangannya. Dia rendam celana dalamnya, dia cawik-cawik di depan rumah, di depan toko dia tiap hari. Kalau dia lihat ada suaminya nggak ada, langsung buru cawik-cawik. Dengan ketakutan aja, omsetnya sehari paling sepi 500 juta. Paling rame 900 juta. Minimal ibu perjanjian dulu sama alat kelamin ibu. Jam berapa maunya? Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, bebas. Iya. Pokoknya cara dalam ibu yang semalam bangun tidur itu kan pas lagi wangi-wanginya tuh. Berapa lama itu Pak rendemnya? Berapa lama rendemnya? Sejam, 2 jam, Oh iya. 3 jam. Iya. Soalnya ibu kan kalau tidur malam alat kelamin ini suka bersin. Hasil. Itu yang sangat manjur. Rendem sejam 2 jam. Iya. Yang 9 hari, waduh itu arwana banyak benar. Bagus. Iya, jadi ibu pakai celana dalam. Kalau mau sholat copot, jemur. Ibu pakai celana dalam yang lain. Nanti kalau udah sholat, pakai lagi celana dalamnya lagi. Nanti kalau mau sholat, dijemur lagi. Kan kotor nih, udah 9 hari. Tiap hari selama 9 hari. Nah itu yang buat ngerendam, buat ngelap tempat dagangannya, estalase, showcase-nya, mejanya. Buduh bu. Nanti orang makan, kalau ada rumah makan ada mejanya, isinya ular bulu semua. Uget. Ada lagi? Udah, terima kasih Pak. Ya, praktekin ya. Ya. Ada lagi Jogja? Abe, Bapak Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jogja, Joko. Pak Haji, mohon solusinya tanggal 20 besok utang saya harus lunas Pak Haji. Ya. Untuk pelunasan sebetulnya sudah ada yang untuk melunasi jual rumah Pak Haji. Ya. Cuman Rebu kemarin ada semacam pembatalan karena Basarnas kena ada apa? Ada korupsi di Basarnas dan yang mau beli itu pemasok pemasok barang-barang di Basarnas sehingga tidak berani membeli rumah saya. Nah, sekarang mohon solusi seperti apa solusinya? Tapi saya kasih Bos,
Kalau udah praktekin ilmu RDAY, tidak ada penghalang, nggak ada. Karena pemiliknya ketangkep sama KPK, nggak ada. Ya ketangkep, duit mah duit. Ilmunya RDAY gitu bos. Kenapa? Karena RDAY anak yatimnya aja antik-antik. Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Kalau yatim ditempatin, jadi lu mesti yakin. Walaupun dia ngomongnya begitu, lu mesti yakin. Harus laku, harus dibayar minggu ini. Harus. Begitu bos. Contoh. Mobil gue belum bayar ini, kir, pajak apa. Tapi gue perlu banget buat bawa barang. Ambil cadalem lo, taruh di dashboard. Perjalanan Jakarta Surabaya aman tuh. Herannya hujan deres, jadi nggak ada razia. Ya kan? Iya, betul. Iya, karena cadalemnya taruhnya di dashboard. Coba kalau cadalemnya taruh di antena, nggak hujan. Hilang. Tenang aja bos. Apa yang lo mau jual kan gue nggak tahu. Apa yang lo mau pakai ini cadalem. Ini kan ini bukti kemarin Ji. Bener kata lo Ji. Alhamdulillah pulang dari Surabaya, gue dapet duit. Akhirnya gue perpanjang STNK, gue perpanjang KIR. Bener kata lo. Kalau memang lo ada duit, bayar dong KIR. Kalau ada duit, bayar dong STNK. Ada duit gak? Nggak ada. Ya udah, tetap kirim barang. Tapi tak kalau ada razia, ucapan adalah doa. Bener lo ada razia. Gimana Ji supaya nggak ada razia? Cadalem lo taruh di dashboard. Selama tuh mobil perjalanan Pak, tidak ada satupun razia. Saya tanya kok tumben, kan mobil aneh. Orang lihat aja pasti pengen razia. Hujan deres Ji. Pulang pergi hujan deres, akhirnya nggak ada razia. Polisi juga mau ngejar, tapi mau berhentiin basah kuyup. Ngeri. Nah udah begitu aja praktekin bos. Apa yang lo mau jual, kasih cara dalam, lempar sebanyak-banyak kayak begitu. Minimal tikus pada kabur bos. Ada lagi? Kalau rumah nanti gimana? Ya kumpulin dong cara dalam lo, lempar di atas internet nih. Ini kan dalamnya isi cara dalam semua dari ujung ke ujung. Makanya kan tamu datang terus nggak pernah berhenti. Oh siap. Oke. Terima kasih. Nama Indra yang ikut rombongan Jogja Pak Haji dari Sidoarjo. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, saya dan istri sudah menerapkan ilmu RDAY. Pertanyaannya, kenapa kok lemot Pak Haji? Ya karena lo nggak karena Allah, lo tuh karena terkabul. Saya meraktekin ilmu RDAY biar hajat saya cepat terkabul. Ya Tuhan kan bisikin gue Ji. Tolong jawab tuh yang nomor 2 tadi. Dia tuh nggak karena gue, karena apa? Karena terkabul. Nggak boleh bos, pasti terkabul. Pasti. Tidak ada tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul. Kenapa? Ya karena dia udah tahu niatnya karena Allah. Lo kan niatnya nggak karena Allah. Niatnya dibalik dulu bos. Kedua, sifat bangsat nggak boleh ada. 3, yakinnya harus tingkat dewa. Coba ulangi lagi. Nanti pulang juga terkabul bos. Emang hajat lo apa? Hajat saya antara lain ya hutang lunas antara lain. Memiliki rumah tetangga. Ya, berapa hutang lo? Hampir 500. Ya recehan. Bambang Ancon yang botak jelek belakang 2,8. Mukanya desa, utangnya kota. Mana lambaikan tangan? Tuh, mukanya kan desa. Tapi utangnya kota. Lo harus yakin bos. Kayak dia nih, Riado di sini. Sampai hari ini nih, Riado. Dia niatnya karena Allah, bukan niatnya karena sesuatu. Nggak, jangan. Lalu coba karena Allah bos. Karena Allah. Karena muka lama Bambang Anco gantengan lu bos. Ada lagi? Bukan karena ini merasa sewaktu orang tua masih ada, belum membalas jasa, belum merasa membahagiakan orang tua, ikut merasa berdosa gitu. Enggak lah bos. Orang tua tidak perlu anaknya balas jasa. Anaknya bisa hidup, kontolnya ngaceng, dia udah bersyukur. Kontol masih ngaceng nggak? Masih. Ya udah Allah.
Orang tua kamu bahagia. Ngapain? Nah, punya istri gak lo? Punya. Hah? Punya. Ya udah. Jadi intinya nggak ada. Iya. Itu kan cuman penggalih lo doang pikiran lo. Oh. Apa karena gue belum bisa bagian orang tua gue kali? Nggak ada hubungannya. Banyak kok anak-anak yang istilahnya boro-boro inget orang tuanya. Enggak, tapi kaya raya sukses, bos. Nanti yang bales siapa? Anaknya lagi, cucunya. Ada lagi? Ada lagi titipan dari istri Pak Haji. Bagaimana caranya agar di tempat kerja tidak dizolimi atau disepelekan sama atasan, rekan kerja atau bawahan? Celana dalamnya dibalik. Iya. Celana dalamnya dibalik. Orang yang celana dalamnya dibalik tidak akan ada orang yang jolimin. Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, tidak akan ada orang yang menjolimi. Kalau sampai dia dijolimi, berbalik lagi Pak, set, langsung kena. Udah dibalik aja nih ilmu RDI, ilmu pamungkas bos. Dasar benar. Orang yang pakai celana dalam dibalik, kalau arisan pasti narik terus. Padahal kan udah keluar, narik. Balik celana dalam sama BH ya? Celana dalam sama kaos dalam. Nih tuh. Oh. Enggak, kalau buat istri. Celana dalam sama BH. Iya. Balik Pak. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik kena santet. Nggak ada. Santet nyerang, balik zet. Yang ngirim zet langsung mati. Bapak tinggal melayang. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, kena hipnotis, nggak mungkin. Coba titeni, tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, kena investasi bodong, nggak pernah bos. Kalau sampai dia kena, yang kena investasinya langsung mati, kita tinggal melayat, ngurangin penduduk bos. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, dimarah-marahin, diomelin, ditunjuk-tunjuk, nggak ada. Gitu. Tapi gue pakai celana dalam dibalik, gue dimarahin sama debt collector karena debt collector satu guru sama kita. Makanya kalau debt collectornya pakai celana dalamnya kebalik, BH dibalik, kalau celana dalam dibalik, ibu bolak-baliknya 2 kali. Jangan sama-sama sekali, sama juga main pedang. Ya. Itu loh bos. Karena debt collector sekarang banyak, hampir debt collector berobat jadi pasiennya RDI. Ini udah banyak. Jadi dia kalau mau nagih, biar dapat duitnya, dia dibalik juga. Nah lu harus 2 kali. 2 CD ya? Hah? 2 CD apa? Enggak, 1 aja tapi bolak-baliknya 2 kali. Oh. Udah dibalik, copot lagi, dibalik lagi. Copot lagi, dibalik lagi. Jadi 2 kali, celana dalamnya tetap 1. Karena kalau 2 ngerinya kontol kejepit. Yang rugi gue juga. Iya, kalau celana dalamnya dipakai diciput, itu manjur bener kalau ibu mau nipu. Udah dipakai, tapi nanti kalau sholat dicopot. Ada lagi bos? Terakhir Pak Haji, yang saya tanyakan, jam 00 itu bangunnya apa mandinya Pak Haji? Jam 00 bangun, senyum 41 kali, lanjut tak mandi. Bisa? Bisa, terima kasih. Ya. Sebelah Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Nama Sarjono Pak Haji di Jogja. Pertanyaan apa? Ini Pak Haji, saya itu udah ada kesepakatan mau beli tanah Pak Haji. Udah sepakat, udah oke, udah tinggal kita nunggu waktunya. Tiba-tiba tidak ada langsung dibatali karena ada yang beli lebih duit cash. Gampang lah bos, Ya. karena lo berharap. Iya. Nggak boleh. Orang yang suka berharap, berandai-andai, udah ngeplotin nanti kalau saya ini kebeli, saya pengen ini, nanti kalau ini ada pembayaran ini ngeplotin namanya. Itu biasanya nggak mungkin terkabul. Itu namanya Ya. Tuhan kecil bos. Iya.
Coba lu tobat dulu sama Tuhan, telanjang bulat. Di kamar boleh, di alun-alun boleh. Iya. Ada lagi? Iya. Terus ini Pak Haji, saya itu kan kalau sekeluarga jalanin ya itu bangun 00. Tapi kadang-kadang ada yang lelet, kita bangunin. Kadang-kadang nggak bangun-bangun. Nah, Saya nggak setuju bangunin anggota keluarga pakai mulut. Saya nggak setuju. Lebih baik kita bangunin pakai alat kelamin. Manjur. Pak. Manjur, Bos. Buat apa pakai cangkem, Bos? iya. Iya. Colek alat kelaminnya istri, bangunin ke mulutnya suami. Malah bau pesing nanti. Ada lagi? Pokoknya colek alat kelamin, taruh di kulitnya. Hari ini memang dia gak bangun, besok dia langsung bangun, Bos. Ya. Anakku juga begitu, Bos. Ya. Colek, bangun, bangun. Ya itu kan gini Bos, Pak Haji, kita itu kan jalanin, alhamdulillah jalanin. Tapi karena saya itu belum bisa terbata-bata Pak Haji, satu malam itu paling 1 juz. Nggak apa-apa, Bos. Nggak apa-apa. Bertahap. Saya paksain itu. Iya, maksain. Iya. Nggak apa-apa. Terbata-bata nggak apa-apa. Pelan-pelan. Iya. Pasti terkabul, Bos. Minimal kan hari ini hidung lo udah agak gede tuh. Itu ciri-ciri mau terkabul. Amin, amin. Ada lagi? Udah Pak Haji, cukup. Oke, Jogja ada lagi? Pertanyaan apa Jogja? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Farudin dari Jogja, suaminya yang tadi. Saya mohon izin untuk mengamalkan ilmunya Pak Haji. Boleh, kapan? Udah dari kemarin Pak. Boleh, praktekin ya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Terus ini saya punya anugerah hutang supaya biar cepat Kan selesai. ada ilmu RDI yang tadi udah saya terangin. Niatnya karena Allah, yakini tingkat dewa, sifat 18 nggak boleh ada. Salah satunya Bapak nggak boleh kepo sama sekitar Bapak, terutama kalau pagi-pagi Bapak nggak boleh kepo. Misalkan sampah di dalam rumah lupa tadi malam nggak kebuang, bisa gak Bapak nggak kepo? Pas itu Pak. Hah? Persis itu ya, sama Persis. pas. Tepuk tangan dong. Hah? Omongan gue betul. Bener. Persis. Wow. Persis. Tepuk tangan dong. Wow. Dari masjid lihat sampah di itu apa di bak sampah di di apa? Pawon itu Pak. Bu, Pak sampahnya mau dibuang kayak ini mambu gitu. Bapak kepo. Pulang dari masjid itu Pak, subuhan itu Pak. Langsung bilang gitu. Ke istri. Ngomong gimana? Bu, sampahnya kayak dibuang iki. Ngombon-bon itu salah enak bilang gitu. Gak boleh. Itu namanya kepo. Gak boleh. Lebih baik itu sampah, keranjang sampah. Bapak tendang di mukanya istri. Bagus. Gak boleh Pak. Lebih gitu ya. baik Bapak cangkemnya diem, sampahnya diambil, dikerjain sendiri. Apa artinya sih berat begini? Tapi utangnya lunas. Amin. Saya nggak pernah Pak lihat mau sampah berantakan. Mobil saya kan banyak, parkirnya berantakan. Di rumah supir saya 5 Pak. Ian, Denny, Ulis, Rudi, Kevin 5. Namanya supir 5 pasti kita mulutnya ngomong enggak. Supir nggak masuk 3, yang masuk cuman Ian sama Ulis. Denny, Kevin, Rudi nggak masuk. Mobil segitu banyaknya, nggak ribut saya Pak. Kan saya lagi punya hajat, ngapain? Oh gitu ya. Nah, Bapak mah baru lihat sampah aja, udah langsung ngomongnya ke sini. Kasihan Pak. Sering ya Pak itu. Kata istri gini, Sering ya? sakitnya di sini Pak. Betul. Sakitnya Betul di sekali sini. itu Pak. Hah? Saya suka kasihan ya Pak saya. Kasihan. Kenapa nggak Bapak yang buang sampahnya? Kenapa harus istri? Kalau kasihan langsung Bapak buang sampahnya, dibuang sendiri. Lah itu sudah bilang kayak gitu istri saya. Buat dibuang sendiri, buat buang dewe.
Oh dia ngomong begitu? Iya, Berarti betul. omongan gue benar. Betul sekali. Tepuk tangan dong. Wow. Coba Pak mulai besok, kalau ini berlaku semua. Kalau Bapak dan Ibu lihat yang negatif, bisa gak jangan ngomong, tapi di actionin sendiri. Nanti hajatnya terkabul hitungannya 24 jam Pak. Bapak buang sampah hanya pagi, besok paginya udah terkabul. Amin. Begitu. Amin. Amin. Coba berani gak? Berani Pak. Tuh, Pasti. udah gua tolongin nih. Kok bisa pas ya? Emang suami mulutnya wak-wak. Ada lagi? Sama anu Pak. Saya kan ikut trading itu loh Pak. Korban kalau dulu korban BO Trading gitu. apa? Trading saham itu Pak, saham. Iya namanya apa? Dulu itu belinya, mas lupa ya Pak. Iya nama Tapi tradingnya apa? trading Namanya yang- apa perusahaannya? Oh, RDI Trading. enggak, saham yang ISG itu Pak, yang itu Pertanyaannya, itu kan saya beli, terus harganya itu turun supaya Floating oh floating supaya itu apa itu naik gitu loh Pak. minimal Bapak pinter dulu bisa gak? Ini kan Bapak blow on. Floating aja nggak tahu. yang penting satu naik gitu loh Pak. Gampang. Ah. Bapak beli sahamnya apa? Perusahaan apa? Perusahaannya Bapak tulis. Terus Nanti Bapak colek alat kelamin Bapak tempelin. Naik, 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 naik. Minimal sahamnya belum naik, kontolon naik. oh, Colek, colek, colek. Ilmu colek. ilmu colek ya. Ambil colek, colek alat kelamin tempelin di nama perusahaannya. Nanti naik. Kemarin itu tak jual rugi kemarin itu untuk buat bekal di sini. Oh, jual rugi. Kemarin yang satu, tapi masih ada masih ada Ada satu. lagi. Oh. Ya udah colek, nanti naik sendiri, pasti naik. Oh ya, amin. Bapak amin. masih ngaceng nggak? Insya Allah masih Pak. Ya udah, senaik ngacengnya itu. Ada lagi? Sudah Pak, terima kasih. Oke, Jogja ada lagi? Jogja? Ya Pak, nama saya Titis Pak, Jogja Pak. Ya, pertanyaan apa bos? Saya sering ke sini Pak. Ya. Ini ada pertanyaan, anak saya tuh nyalek DPRD. Nyalek. Ya, itu supaya jadi gimana? Gampang. Nyalek tuh biayanya berapa? Kalau biayanya 100.000 nyalek, habis 100.000, sedekahnya harus 100.000 sama. Nanti lu pasti jadi. Kebanyakan orang nyalek gede biayanya, sedekahnya kurang. Karena sedekah tuh artinya tolak bala. Jadi yang mau menghujat tuh nggak ada. Kita tuh kebanyakan kalau nyalek beraninya, tapi sedekahnya nggak berani. Sedekah bos. Atau kalau dia nggak berani sedekah, itu anak lo mesti datang ke dapil, datengin semua anak yatim, semua lo datengin, lo cium semua ibu yatimnya, nanti milih anak lo. Cocok, cocok. Cocok Pak Haji. Ada lagi? Terus yang kedua, saya juga tim pemenangan tim sukses DPR RI. Tapi yang saya menang itu pelitnya minta ampun, supaya keluar duitnya banyak gimana? Gampang, colek kontol lo taruh di mukanya dia, nanti kan dia masuk UGD, nanti duitnya keluar. Colek alat kelamin lo taruh di mukanya yang lo sponsorin, colek, nanti dia royal sama lo bos. Atau bapak berdua biar duitnya datang, kenapa nggak pakai ilmu RDI? Usap mukanya pakai celana dalam, anak lu juga 99 kali mau tidur sama 99 kali bangun tidur, celana dalam bekas pakai. Jadi bawaannya orang kalau ngelihat lu pengen ngasih duit aja, begitu. Semua ini manjur Pak. Coba ibu praktekin deh. Orang yang tiap hari mau tidur, bangun tidur, diusap mukanya pakai celana dalam 99 kali. Kalaupun bapak diajak jalan sama si A, si B, bawaannya pulangnya pasti disangonin. Pasti itu. Makanya bapak dan ibu harus banyak-banyak terima kasih sama celana dalam. Ada lagi? Itu celana dalam yang sudah dipakai. Oh, yang sudah dipakai. 100%
Orang yang mukanya diusap pakai celana dalam 99 mau tidur bangun tidur, tidak akan ada flek hitam, tidak akan ada. Itu fleknya pada tutup masker, takut ya. Serius. Kemarin kan ada orang Tanjung Priok. Aja sih Pak Haji sih. Saya kan orang Tanjung Priok Pak Haji. Kok tahu ya? Karena gue lihat alat kelamin lu banyak fleknya. Aduh, Pak. Ada lagi? Cukup, Pak. Oke, Makasih. masih ada Jogja? Jogja? Yo, Jogja. Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gamaluddin. Kalau diterjemahkan oleh orang bahasa Indonesia itu namanya keindahan agama. Keindahan agama. Ya. Kamarudin. Iya. Oleh karena itu, Pak, saya sebagai orang Mesir, bahasa saya tidak begitu baik. Tinggalnya boleh mohon aku kasih pertanyaan saya kepada boleh. Ibu Mukti. Terima kasih. Ya. Silakan Ibu Mukti, istri. Apa pertanyaannya Ibu Mukti? Kok dikasih aku sih ya? Ya, bebas. Ibu Mukti mau nanya apa? Saya tadi cuma minta ijazah aja untuk melaksanakan. Ijazah dari Sukovindo kasih dia, Sebenarnya sama sih permasalahannya dengan yang lain, makanya saya tidak menanyakan lagi masalah lunas utang, Ya. untuk anak, semuanya. Jadi saya cuman minta dari Pak Haji mohon izin melaksanakan Boleh. ilmu-ilmu semua. Ya, jadi gini Bu. Ya. Orang yang bangunnya jam 00, senyumnya 41 kali, mandi pagi, tahajud, baca Quran maksain 12 juz, lakukan selama 99 hari, net per bulan 10 miliar net. Amin. Makanya saya bilang sama bapak-bapak, coba paksain ilmu RDAY biar nanti bisa berangkat umrohnya November gratis. Ini mau berangkat umroh gratis, bangunnya nggak jam 00, bangunnya jam 4. Nggak bisa Pak, nggak bisa Bu. Kenapa? Karena nanti bapak dan ibu kalau udah ke Mekah itu jam 2 pagi, urus berangkat ke Mekah, harus berangkat ke Masjidil Haram, harus berangkat ke masjid di Madinah apa namanya? Nabawi. Kalau bapak dan ibu berangkatnya jam 4 dari hotel, jangan harap dapat bangku. Kadang kan orang gini, Pak Haji, aku mau berangkat umroh gratis sama RDAY, kayaknya banyak bener peraturannya. Bukan banyak peraturannya, memang harus bangun jam 00. Senyum, mandi, tahajud. Karena nanti kalau bapak dan ibu nggak biasa, nggak bakal bangun. Nanti ditinggal sama rombongan. Sementara itu hotelnya kan sepi. Ayo sendirian. Siapa yang mau berangkat umroh gratis? Saya. Ya udah paksain. Emang enak Ji berangkat umroh gratis? Enak. Ini nih kita satu ruangan, satu pesawat. Iya satu pesawat. Langsung, dan pesawatnya Garuda. Dan langsung ke Jeddah tanpa transit di Dubai. Makanannya makanan Indonesia. Nanti bapak dan ibu kalau bisa berangkat umroh gratis. Nanti kan jejernya anak yatim. Kalau nanti di atas awan, dipeluk tuh anak yatimnya sambil bilang, sayang doain bunda ya. Bunda mau tuker tambah suami. Nanti diaminin. Ya karena suaminya kan udah kadaluarsa. Suaminya udah expired. Stok lama. Gak keluar produknya 2024. Gitu. Mau gak umroh gratis? Ya udah, bisa gak bangun jam 00? Bisa. Ya udah, nanti kan kita periksa mana. Oke, masuk. Buat jadi apa sih Ji berangkat yatim umroh gratis? Buat jadi penjaga anak yatim.
Nanti kalau sa'i, tawaf, yang nuntun anak yatim ya bapak dan ibu. Gitu loh. Gratis. Enak Pak. Mana ada orang datang ke RDIY ditawarin umroh gratis. Nggak ada lah. Oke? Jadi ibu bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kedua, kalau ibu mau hajatnya terkabul, yang 3 nggak boleh dilanggar. Apa tuh? Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Terakhir, kalau pengen terkabul, pakai ayatnya Allah. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi ibu harus prasangka baik sama suami. Begitu. Kalaupun suaminya melakukan kesalahan atau istilahnya senyumnya mahal, ibu prasangka baik bahwa ini adalah suami stok lama. Jadi ibu jangan protes. Sayang Bu, ibu mau cari di mana lagi udah nggak ada karena ini udah expired. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Satu lagi Pak Haji. Hah? Satu lagi Pak Haji. Ya. Suami saya tuh pengen diterima di UGM S3 dengan beasiswa. Gimana Bisa. caranya? Gampang banget. Ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Bisa gak ibu kalau suaminya ngomong satu, ibunya nggak ngejawab? Ibu kan kadang suami ngomong 2, ibunya ngomongnya 3. Ibu ngomongnya, suami ngomong 1, ibu ngomongnya 4. Jawab. Ya betul. Tepuk tangan dong. Nggak boleh Bu. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi kalau suami ngomong, itu kita ibaratin seperti wali. Jadi ibu dengerin dulu. Orang dia ngomongnya belum selesai, ibu langsung udah jawab. Jangan. Lebih baik di mana dong Ji? Pada saat dia ngomongnya cerocos, ibu langsung telepon ambulan 911. Tolong dong nih jemput laki gue nih pulang dari kandang B. Enggak lah. Ibu harus sayang sama dia Bu. Senyum-senyum. Harus sayang. Tepuk tangan dong. Iya, ibu harus sayang gitu. Apalagi kalau ibu open Bu. Aduh, rezeki ibu luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Yuk, sini. Yuk. Terima kasih. Terima kasih. Cocok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya dia mau protes ke istri nggak mungkin. Dia tadi bisik-bisik ke gue, langsung gue skakster. Iya. Cocok loh. Ya Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ngatijan dari rombongan Jogja. Pertanyaannya. Saya seorang apa ya? Saya seorang kapiten. Yang kontolnya naik kadang naik turun. Apa kapiten? Bisa dibilang status saya tidak jelas tentang pekerjaan Pak. Oh Pak Haji. Itu Bos, jangankan pekerjaan lo nggak jelas, muka lo aja udah nggak jelas. Yang saya inginkan walaupun saya kerja serabutan tapi pingin penghasilan yang tetap gitu. Sama kayak ibu tadi, sama mbaknya tadi. Bisa gak lo kalau melakukan pekerjaan yakin dulu pasti ada bayarannya. Pasti ada bayarannya. Pasti ada bayarannya. Pasti ada bayarannya. Nanti ada bayarannya. Pasti ada kelanjutannya. Pasti ada kelanjutan. Bos, karyawan gue Bos namanya Mang Anwar. Karyawan gue namanya Mang Anwar. Karyawan gue namanya siapa lagi tuh namanya Mang Dori Mangkari. Itu kerja dari gue dari tahun 2006 sampai hari ini masih kerja. Karena dia yakin pasti gue dapat kerjaan terus dari Pak Haji. Pasti Pak Haji banyak
kerjanya sampai hari ini. Dan semua gue berangkatin umroh gratis. Betul gak cu? Iya betul. Anwar, Kari, Mang Dori, Mang Nanang, gue berangkatin umroh. Mang Tatang, gue berangkatin. Mama Ali 2 kali. Ustadz semua gue berangkatin. Bonus bos, karena dia apa? Udah care sama anak yatim gue. Apa dia bayar? Ngapain bayar, udah gratis aja. Mau tahu travelnya? Maktur. Bukan travel abal-abal bos. Nah lo juga begitu. Lo harus yakin. Pasti ada bayarannya. Pasti ada bayar. Nanti ada bayarannya bos. Kenapa gue mesti yakin? Karena muka lo meragukan. Ada lagi? Ada satu lagi. Saya seorang suami yang normal tapi mempunyai istri yang lebih tua. Itu sehingga seorang istri itu tidak peduli kebutuhan rohani dari Emang suami. kebutuhan rohaninya apa? Kebutuhan rohaninya apa? Apa ya? Gini loh. Itu kontol kamu masih ngaceng nggak? Masih. Masih. Sementara istri kamu nggak peduli kalau kamu ajak ML. Kalau tidur sering kunci lawang dari dalam. Bos, kenapa kuncinya digembok? Kenapa lawangnya dikunci sama istri kamu? Karena dia takut sama cecurut. Karena lu suka ML-nya gaya cecurut. Dia maunya gayanya gaya gajah, tahu. Gampang lah. Gampang. Lu ke pasar, apa makanan kesukaan istri lu kalau gue boleh tahu? Kalau lo beli apa dia makan apa? Contohnya, lo beli dia makanan apa kesukaan istri? Paling suka. Paling suka itu makan tape. Tape, ya. Gampang. Lo beli tape, lo colek ujung kontol lo leletin di tape. Nah. Baseling. Manjur belum kontol lo melepuh. Nanti tapenya bawa ke rumah. Beli. Pasti ada 1 potong, 2 potong yang dia makan. Lo lakukan selama 9 hari. Nanti hari kedua apa? Lengkap-lengkap boleh. Nanti hari ketiga apa? Lengkap-lengkap boleh. Selama 9 kali. Nanti dia nawarin kamu. Pak, yuk kalau mau berhubungan suami istri, tapi jangan di kamar. Di mana? Di kebon. Kebun salah. Lanjut bos. Atau lo remes alat kelamin lo pegang istri lo, tangannya lo pegang. Bu, bikinin saya Indomie dong, pegang. Sekali aja. Remes lagi yang kedua apa? Bu, bikinin saya sayur lodeh dong. Remes lagi. Itu juga bisa 9 kali. Itu langsung istri lo begini. Tiap hari lo kalau tidur pasti dikasih nenen. Mumpung di tete istri lo masih ada susu basi. Ada lagi? Dah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi gak Jogja? Yuk, pertanyaan apa bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Bapak Pariana dari Jogja. Pertanyaannya cuman nambahi teman-teman yang saya belum bisa Mbak Haji, kalau yang jam 00 mandi insya Allah bisa, tapi saya belum lancar baca Al-Quran. Gimana, pada solusi yang lain? Al-Quran yang ada tulisan bahasa Indonesianya bisa gak? Oh iya. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin aladina yuk, gitu yang pakai bahasa Indonesia. Iya. Yang ada bahasa Indonesianya. Beli, ada kok. Oh iya. Ya makasih. Pertanyaannya apa lagi? Sudah cukup. Oke, dari Jogja berapa orang? 16. Saya kasih duit 1.600.000 buat makan sate.
Tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Sisa 1 second. Bonus. Buat makan sate, buat makan tongseng, buat makan apa aja. Nanti kita makannya satu meja bareng. Ya. Ya boleh. Yo. Siapa yang di belakang, siapa yang di depan? Bos, foto bos, rombongan Jogja bos. Yo sini. Foto. Nanti makannya yang kompak ya. Sate. Yo foto. Jogja. Awas cuy, belakangnya kamera cuy. Senyum. Hitung cuy. Pancing cuy, senyum. Chef, bos, terkabul ya bos. Saya humor ya, mbaknya. Terkabul ya. Cantik terkabul ya, cantik. Cantik terkabul ya. Ganteng terkabul ya, ganteng ya. Ganteng terkabul ya. Bos, centongnya kosong. Coba tanya Bapak Mengancu ya. Bos, terkabul ya. Terkabul ya. Ya, sukses ya. Yuk, terkabul. Bos. Ya. Ayo mari Bu, silakan. Bisa. Terima kasih buat warga Jogja, ditunggu kembali kehadiran berikutnya. Bos ganteng. Yuk, sukses. Ya. Sukses Jogja, sukses Ya. Jogja. Mantap, top markotop Pasti Jogja yakini paten. dulu kayak Mas tadi, Ferry, ya. thank you Mas Ferry. Ya, pasti. Ya, yang menanya sebelah kanan. Oke. Yang laki kiri, yang perempuan. Mic-nya mana? Nanti Ibu Japri saya ajarin. Ya, Japri ya. Dicawik-cawik pakai remen cadar. Ya. Pasti. Ya. Bisa, ya. Ya. Remen cadar dicawik-cawik, Bu. Remen cadar Ibu buat rumah. Iya. Iya. Ini Haji Marco kan kontrakannya laku nih 21 pintu. Cawik-cawik. Ya. Kanan laki, kiri perempuan. Yuk, pertanyaan apa Bapak? Nama? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subur. Begini Pak Haji, alhamdulillah kemarin saya yang kedua kalinya pada malam ini. Alhamdulillah yang mana kemarin saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya apa? Rumah yang kemarin saya akan jual sudah terjual Pak Haji. Alhamdulillah subhanallah. Dengan Bapak praktekin ilmu RDA apa? Alhamdulillah. Hajatnya terkabul. Alhamdulillah, cawe-cawe mandi malam. Bapak praktekin ilmu RDA apa? Hajatnya terkabul. Amin alhamdulillah. Dengan semua saran dari Pak Haji, saya lakukan semua yang mana bangun jam 00 dan sholat tahajud termasuk Jumat. Sedekah Jumat itu sudah saya lakukan Pak Haji. Alhamdulillah pada waktu itu saya keempat harinya setelah saya melakukan itu cabai-cabai di rumah, terus pada selesai saya sholat maghrib datanglah beberapa orang ke rumah, langsung hari itu juga tanpa ditawar lagi dibayar cash. Alhamdulillah Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Subhanallah, hajatnya terkabul. Amin amin amin. Praktekin ilmu RDA, rumahnya dibayar tunai. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah sekarang saya niat untuk membeli rumah kembali, untuk hijrah dari rumah yang sudah saya jual. Kebetulan ada teman yang menawarkan saya tadi sudah kontrol ke lokasi rumahnya, semalam juga sudah kontrol, saya sudah negosiasi. Saya minta, dia mintanya 150 tapi saya minta 100. Mudah-mudahan besok saya akan ketemu dengan beliau. Saya mudah-mudahan dia setuju dengan harga 100 juta. Nggak mungkin, karena lo ngomongnya mudah. Insya Allah ya, yakin saya besok. Pasti.
Kalau pasti, kalau mudah-mudahan. Pasti. Nggak bisa. Yakin. Apalagi kata semoga. Semoga adanya di apotek atau di rumah sakit. Siap. Semoga lekas sembuh. Makanya hasilnya separuh mati, separuh hidup. Amin. Yakin. Besok ketemu dengan yang punya rumah. Saya mau jaga ke sana. Pasti dengan harga 100 juta saya bayar besok Pak Haji gitu. Oke, sebelahnya. Baik, Nama. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Winarno Pak. Itu anak saya biar cepat nikah Pak. Anaknya biar cepat nikah. Iya. Bisa gak diremes alat kelamin ibunya atau bapak, tempelin di kulitnya selama 9 hari. Iya. Sama satu lagi Pak, yang rumah saya kontrakin itu biar jadi milik saya Pak. Rendam celana dalamnya, cawik-cawik nanti jadi miliknya. Umur bapak berapa? 58. Selama 58 hari. Ada lagi? Udah, makasih Pak. Sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Warko. Pertanyaan apa kok? Saya kesini udah 2 kali, tapi pas pulang dari sini malamnya mimpi ketemu Pak Haji. Itu namanya kontol mau bengkak. Pak Haji ngomongnya sama saya, sebenarnya gua ada yang mau omongin sama lo, cuman nggak tega ngomongnya gitu Pak Haji. Iya. Mau ngomong apa saya katanya? Nggak tahu Kak. Tadi kan gua ngomong kontol mau bengkak. Ada lagi? Terus ini saya kan merantau udah 1 tahun lebih di Bandung, itu nggak berani pulang Pak Haji karena ditekan sama keluarga sama pihak BRI. Pertanyaannya apa? Gimana caranya biar hutang-hutang saya cepet lunas Pak Haji? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Utang lo berapa? Ada kurang lebih tinggal 150 lagi. Gampang. Kalau lo bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, pasti Allah kasih lo 10 miliar. Lo bayar utang lo 150, balikin lagi ke gue 9 miliar 850. Ada lagi? Kalau misalnya Riado di sini gimana Pak Haji? Hah? Riado hampir 100% terkabul. Salah satunya Bambang Anco. Lo hubungin aja dia. Oh iya. Bambang Anco, Bu Ai, Dodi, utangnya 1 miliar. Sebenarnya gue nggak nerima Riado yang hajatnya recehan bos. Tapi nggak apa-apa lah, kalau muka lo jelek kita terima. Emang masih jelek itu? Jelek, soalnya kontol sama muka lo bagusan kontol lo. Ada lagi? Udah itu aja Pak Haji. Sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama saya Rustam Effendi dari Pertanyaannya apa? Dari Lampung Pak Haji saya. Saya punya usaha kuliner Pak Haji. Akhir-akhir ini menurun Pak Haji. Usaha saya. Pertanyaannya apa? Usaha saya itu saya mohon doanya Pak Haji, saya menjalankan dari RDAE, ya mohon petunjuk Pak Haji supaya usaha saya itu maju pesat Pak Haji. Gampang bos, lu usahanya apa? Saya buka sempol ayam nugget Ya Pak Haji. udah lo rendam dalam lo, cawik-cawik di depan lo dagang sempol ayam. Rendam dalam lo. Kedua, bahan bakunya sempol ayam apa? Lo langkah-langkahin 9 kali, lompat-lompatin. Terakhir, ambil dalam lo buat ngelap gerobak sempol ayam lo. Sambil lo manggil, habis dagangannya duit ngumpul, barang habis duit ngumpul. Terakhir, dalam lo masukin kantong kresek. Nih, dalam lo kantong kresek. Lo paku di atasnya sempol. Cari. Udah nanti dagangan lo habis. Malah kalau bisa lo dibeli orang juga. Pak Haji, saya itu ngirim ke toko Pak Haji. Ngirim enggak pakai grosir Pak Haji, ke grosir. Ya udah, bahan bakunya sempol ayam yang ada di dapur, di pabrik. Lo langkah-langkahin sebelum bikin sempol ayam. Rumah lo pabriknya tuh sempol ayam, bikin pabriknya di rumah atau di gudang atau di workshop. Di rumah Pak Haji. Nah, rumah lo rendam dalam, lo siram-siram sekeliling rumah lo biar nggak ada yang jahatin lo. Ketiga, di dapur dalam lo taruh di atasnya paku dalam lo. Jadi kalau ada yang mindahin order lo, dia mati. Nih pakai dalam lo. Ada lagi? Saya mau menjalankan
riaduh Pak Haji. Boleh. Rumah, Pak Haji. Boleh. Lo mau riado apa tugas lo? Ngawinin kebo atau ngawinin kambing? Mumpung gua kurang pejantan. Ibadah Pak Haji. Lo ngubungin Pak Bambang Anco. Tuh orang itu. Nih. Yang tukang ngurusin orang riado. Ada lagi? Ada lagi gak? Terima kasih Pak Haji. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Subang. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Haji. Pertanyaannya apa Subang? Walau kita jalan kaki, yang penting kita ketemu lah. Pertanyaannya apa Subang? Supaya cepat dikasih kemudahan, itu aja. Hah? Seperti kasih kemudahan Pak Haji. Mudahnya gimana? Ya hajat terkabul lah, ada tunggakan atau utang piutang gitu. Ya, lo tinggal bangun jam 00 bisa gak? Bisa Pak Haji. Senyum bisa gak? Bisa. Mandi pagi bisa gak? Bisa. Tahajud bisa gak? Bisa Pak Haji. Baca Quran bisa gak? Nah, kalau baca Quran belum lancar Pak Haji. Hah? Belum lancar. Ya udah nggak apa-apa. Lo jalanin dulu yang itu. Ada lagi? Udah cukup. Oke, praktekin dulu ya. Sip. Ibu apa? Nama? Nama saya Lilis. Pertanyaannya apa? Begini Pak Haji, ini saya ada tanah. Itu yang satu tuh masih rempang saya beli. Yang satunya lagi rumah saya tempatin. Maksud saya itu rumah mau saya pindahin ke tempat kelahiran saya Pak Haji di Tanjung Priuk. Sedang rumah ini kan di Bekasi. Nah, kemarin udah mau beli sebelah rumah tuh. Cuman dia tiba-tiba mundur dengan nggak ada tahu gimana. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana Pak Haji supaya yang tanah yang saya tempatin juga laku dan bisa punya lagi rumah di daerah Tanjung Priuk dekat. Sama kayak bapak tadi yang pertama, rendem dalam lo. Yang tadi bapak tadi, yang rumahnya laku, rendem, cawik-cawik terlaku. Ada lagi? Yang kedua, saya kan punya usaha Pak Haji. Bengkel. Nah, bengkel ini akhir-akhir ini lagi omsetnya turun banget. Sama kayak bapak tadi, rendem manca dalam lo, cawik-cawik di depan bengkel. Nanti rame orang pada dandan motor, tapi pada ngutang gitu. Nah, maksudnya biar cash lah Pak Haji, jangan utang. Itu pada utang terus bener Pak Haji. Pak Haji ngomong bener juga ya. Setiap yang datang pasti ada niat tapi utang. Setiap ada yang lagi datang utang. Mau nggak saya kasih gimana? Saya ikhlas aja. Saya dalam lo taruh di kantong, ikat di atas bengkel. Iya. Nanti gak ada ngutang. Ada lagi? Ini Pak Haji, terus ada satu lagi. Saya punya rumah yang satu yang saya kontrak-kontrakin ini kan. Saya lihat katanya itu rumah itu ada yang kepingin, cuman supaya laku dijual sama dia. Cuman saya sih nggak terlalu. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya gini Pak Haji, itu rumah yang saya kontrak-kontrakin supaya saya bisa ngebangun lagi yang lebih layak. Kayak Haji Marco, rendeman cah dalam, cawik-cawik di depan kontrakannya. Nanti kebangun. Ada lagi? Terima kasih Pak Ya, Haji. sebelahnya. Saya minta izinnya Pak Haji, yang nanti saya akan mengamalkan semua yang dari RDAY. Boleh. Saya mohon izin malam ini. Jadi Boleh. saya mengamalkannya dengan tenang. Makasih. Boleh. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Lampung, Pak Haji. Pertanyaannya apa Jadi, Lampung? suamiku yang sempol ayam tadi hanya ingin Sempol. Ya, Mau diapain nih si sempol? ingin menambahkan aja. Kami ini kan memasukkan ke grosir-grosir. Ya, satu grosir 50 bal, 30 bal gitu. Jadi akhir-akhir ini berkurang gitu ya. Bu, Ya. usaha ibu berkurang karena doa saya tiap malam. Karena kalau usaha ibu nggak berkurang, ibu nggak bakal ke RDAY. Jangan salahin ya order berkurang, salahin aja saya. Ada Ya, lagi? Pak Haji, saya alhamdulillah datang kemari, pengen usaha saya lancar. Kan udah gua ajarin tadi ke laki Ya, lo. dan bebas utang karena Ya nanti kalau lo kerjain kan untung ada bayar utang. amin. Ada lagi? Sudah gitu aja Pak. Boleh. Haji. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Assalamualaikum warahmatullahi terkabul. Nama saya Karisma, baru pertama kali kesini Pak Haji. Nama? Karisma. Karisma. Pertanyaan apa, Ma? Bulan Februari saya mau nikah, cuman belum ada modalnya Pak Haji. Bulan Februari tahun berapa? 2024 2024. Belum ada modalnya. Sekarang lu butuh modal. Kan udah gua ajarin, orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, dapat 10 miliar dari Allah. Nah, lu pengen butuh nikah, uangnya berapa?
150 juta. Ya udah, nanti dikasih sama lo 10 miliar, lo ambil 150, sisanya kembaliin ke gue. Amin. Ada lagi? Kalau nggak bisa baca Al-Quran gimana Pak Haji? Baca komik. Saya bisa, cuman bisanya yang tulisan Latinnya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, Tapi nggak bisa sampai maksimal 12 juz, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Baca dulu, praktekin. Ada lagi mah? Udah, makasih Yuk Pak Haji. sebelahnya. Nama, Nama saya Nuriha dari Jakarta. Saya perdana Pak Haji kesini. pertanyaannya apa? Usaha saya dagang. Dagang apa? Dagang pecak belut sama mie ayam. Dagang apa? Pecak belut sama mie ayam. Terus pertanyaannya apa? Tapi omsetnya turun drastis. Kan lo belum rendam sah dalam lo cawik-cawik di depan dagangan lo. Saya Umur lo udah berapa? Umur 50. Selama 50 hari barang dagangannya lo lengkap-lengkapin yang mentahnya sebelum dimasak. Sama sah dalam lo dilapin di mejanya, di gerobak. Ada lagi? Ya saya udah jalanin bangun jam 0. Udah 50 hari belum? Belum Pak Haji. Ya, nggak bisa Iya, dong. baru setengah bulanan lah saya. Lanjutin, ada lagi? Jam 00 salat tahajud ngaji tapi paling 6 juz tapi nggak dari jam tahajud itu. Nggak sampai apa-apa pagi. bos, biasa kalau perempuan kerempeng emang begitu. Iya karena saya sakit-sakitan mulu Pak Haji, Ya. kena diabetes gitu. Makanya Orang yang bangun jam 00 tidak akan kena penyakit diabetes. Orang yang bangun jam 00. Ada lagi? tapi nggak kalau umpamanya kadang jam 2:30 tuh saya udah ngantuk banget, saya tidur lagi. Beli Remason taruh di mata lo, Remason. Tapi kadang jam 4 saya bangun lagi sebelum subuh gitu Pak Haji. Ya, Gimana boleh. nggak apa-apa, Ada Pak Haji? lagi? Ya udah gitu aja Pak. Sebelahnya. Nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, ibu yang udah nanya boleh geser bisa gak ke samping? Pertanyaan apa bu? Anak saya biar lancar Ya, usahanya. ya. Pertanyaan apa bu? Anak saya biar Nggak boleh ya, lancar kawin ya. usahanya. Kawin enak tahu. Sama nggak suka ngirimin. Gurih-gurih, Sama nyes. orang tua katanya nggak dapat borongan, nggak dapat kerjaan. Siapa? Anak saya. Ibu remes alat kelamin ibu taruh di mukanya. Dapat borongan, dapat kerjaan, Amin. dapat borong gitu doang, dicawak, disubuk. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Hah? Udah, sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, Mulyana. pertanyaannya. Saya pengen sembuh lagi, normal lagi Pak Haji. Lo ambil sah dalam lo punya sah dalam nggak? Punya. Gosok tuh di bagian lo yang sakit, nanti normal. 99 kali gosok, sehari 3 kali. Umur lo berapa? 40. Selama 40 hari, nanti normal. Ada lagi? Pengen nyenengin orang tua, pengen bisa kebiayaan anak Ala lo sembuh dulu, jangan banyak pertanyaan. Sembuh dulu. Sembuh belum banyak minta. Pengen bisa Sembuh dulu. ngurusin. Hah? Pengen bisa ngurusin suami, anak. Ya nggak usah, ngapain ngurusin laki lo, ngurusin diri lo aja belum bisa. Ngurusin dulu kaki lo dulu, sembuh, sembuh dulu. Ada lagi? Oke, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulis dari Lampung Pak Haji. Pertanyaannya. Saya cuman pengen minta izin ngikutin ilmu RDE. Boleh. Jadi saya punya pondok pesantren Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaan. Santrinya habis. Lo rendam sah dalam lo cawik-cawik di depan pondok pesantren. Lo umur lo berapa? 50. 50 hari, nanti santrinya banyak banget. Oh iya. Ada lagi? Terima kasih. Yuk, sebelahnya. Oh, bapak apa? Assalamualaikum. Ibu, apa ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Saya tukang kue jualan Pak Haji. Pengen punya ruko dan pengen kaya. Ya lo cawik-cawik dong tempat dagangan lo. Nanti otomatis. Kalau pengen punya ruko, berapa harga rukonya? Harga rukonya? Harga rukonya lo kan pengen punya ruko. Iya, kurang lebih 2M. Ya udah lo bangun jam 00 senyum mandi pagi, tahajud baca Quran 12 juz, dapat 10M. Beli ruko 2M, 8M balikin ke gue. Ada lagi? Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Yo, Insya Allah banyak. cepet ya Pak Haji.